Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku, kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya ada hal-hal yang perlu Bapak ingatkan dan Bapak tegaskan, karena kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kalian harus tetap belajar di dalam rumah. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa membantu kedua orang tua menunaikan sholat 5 waktu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, harus senantiasa menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan, kebermanfaatan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ala hazihin ya wa ala niyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridai ta'ala fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy al mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita dengan menyaksikan video Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pada pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini kita masih mempelajari tentang sifat keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita akan lebih mempelajari salah satu sifat yang dimiliki atau yang dapat kita teladani dari kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian bisa mempelajari tentang hal ini pada buku paket kalian pada halaman 1. Ya. Oke, kita mulai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutanku. Apa itu panutan? Panutan adalah sosok seseorang yang dapat kita jadikan teladan ataupun contoh, baik dalam perkataannya, perbuatannya, sifatnya, dan juga sikapnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, sebaik-baiknya perbuatan, sebaik-baiknya akhlak yang dapat kita jadikan panutan, itu dapat kita temui atau dapat kita contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu sifat atau sikap yang dapat kita contoh dalam pembelajaran kali ini adalah kita dapat ilustrasikan dalam gambar berikut ini. Pada gambar pertama kita lihat seorang anak yang sedang menggunakan seragam sekolahnya, dari mulai menyiapkan buku dan juga perlengkapan sekolah sendiri, kemudian merapikan tempat tidurnya, kemudian menggunakan seragam tanpa dibantu oleh orang tua, dari mulai baju, celana, dasi, kemudian kaos kaki hingga sepatu. Nah, pada gambar kedua, kita dapat lihat seorang anak yang berangkat ke sekolah
dengan penuh percaya diri dan juga semangat berjalan kaki sendiri menuju ke sekolahnya tanpa diantar oleh orang tua. Pada gambar ketiga kita bisa lihat seorang anak muslimah yang begitu percaya diri tampil di depan kelas dengan disaksikan sahabat-sahabatnya yang melihatnya dan juga Pak Guru yang melihat sahabat kita ini dengan perasaan kagum, ya, karena sahabat kita memiliki rasa percaya diri yang begitu tinggi. Nah, sikap percaya diri juga bisa kita tunjukkan dengan cara memperhatikan dan menyimak ketika Bapak ataupun Ibu Guru sedang menerangkan pembelajaran di depan kelas. Tujuannya apa sih? Agar kita mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Ya. Kemudian pada halaman selanjutnya, sikap percaya diri dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri. Dan orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Nah, maka apa yang dapat kita aplikasikan atau kita tunjukkan ketika kita meneladani sifat percaya diri? Ya, kita harus yakin dan percaya pada kemampuan diri kita sendiri, ya. Oke, di sini ada sedikit hiburan untuk kalian, ya. Ada lagu tentang bagaimana kita meneladani sifat Rasulullah untuk percaya diri dalam kehidupan kita, ya. Nadanya bisa kita ambil dari lagu Dua Mata Saya. Bisa? Bapak pandu ya. Kira-kira begini lagunya ya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Ya, mudah-mudahan dengan kalian memiliki sikap percaya diri, kalian bisa memiliki banyak teman dengan penuh keyakinan dalam hati dan juga teguh dalam pendirian. Artinya kalian tidak plin-plan ketika memiliki satu keputusan. Dan sikap percaya diri juga banyak manfaatnya, yaitu membentuk pribadi kuat dan kuat jiwa raganya. Jadi orang yang percaya diri itu memiliki karisma. Karena apa? Karena dia tidak pelin-pelan, karena dia yakin dan juga teguh dalam pendirian atau keputusannya. Nah, kalau kita simpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kira-kira apa sih yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk kita menjadi orang yang percaya diri? Kalau Bapak simpulkan, sikap percaya diri bisa kita raih dengan yang pertama apa? Yang pertama kita harus memiliki ilmu. Karena orang yang berilmu pasti akan memiliki sifat percaya diri atas dasar keilmuan yang dimilikinya. Contoh, ketika kita akan menghadapi ulangan, kalau kita orang yang berilmu, kita memiliki ilmu yang cukup, maka kita tidak perlu khawatir ketika kita akan menghadapi ulangan. Karena apa? Karena ulangan itu sendiri adalah pembelajaran yang pernah dipelajari kemudian diulangkan kembali. Oleh karena itu, orang yang memiliki ilmu yang cukup, dia tidak akan
merasa ketakutan ataupun merasa khawatir terhadap apapun permasalahan yang akan dihadapinya. Yang kedua, orang yang percaya diri yang bisa kita teladani dari sifat Nabi Muhammad SAW yaitu memiliki keimanan yang kuat. Iman artinya yakin. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap 6 hal yang tentunya sudah pernah kita pelajari. Yang pertama, yakin terhadap Allah. Yang kedua, kepada malaikat Allah yang selalu mengawasi kita dan diberikan tugas oleh Allah untuk membimbing ataupun untuk mengawasi manusia agar selalu berada di jalan Allah. Yang ketiga, percaya kepada Rasulullah yang Allah utus untuk mensyiarkan agama Islam, untuk memberikan tuntunan dan juga pedoman bagi umat manusia. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah, khususnya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Dan yang kelima, percaya terhadap hari kiamat. Ya, kita harus percaya bahwasanya kehidupan ini akan berakhir nantinya. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap hal yang dianugerahi oleh Allah. Dari mulai setiap helaan nafas sampai dengan setetes ataupun aliran darah kita, Allah akan memintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, jika kita memiliki iman, maka kita tidak akan berbuat semau kita. Karena apa? Karena segala hal yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang percaya diri adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, jadi orang yang bertakwa adalah orang yang percaya diri karena sudah dilandasi oleh ilmu, sudah dilandasi oleh iman. Maka ketika dia bertakwa dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan juga menjalankan apa yang tidak mengerjakan, maksud Bapak, apa yang dilarang oleh Allah, maka apapun yang dilakukannya didasari dengan kata lillahi ta'ala atau hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW memiliki rasa percaya diri dan juga sifat mandiri yang luar biasa. Karena beliau memiliki ilmu yang pertama, yang kedua imannya sangat kuat atau sangat teguh, dan yang ketiga beliau memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau sadar beliau adalah panutan atau teladan bagi seluruh umat manusia, ya. Jadi Bapak berharap dengan pembelajaran ini kalian bisa terus semangat untuk menggali ilmu pengetahuan, mencari sebanyak-banyaknya ilmu agar apa? Agar kita memiliki sifat percaya diri dan juga sifat kemandirian untuk menghadapi segala permasalahan hidup yang nanti akan kita hadapi, ya. Dan juga tingkatkan keimanan dengan melaksanakan sholat 5 waktu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, dan juga tentunya berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jangan lupa sirami hati kalian dengan zikir kepada Allah dan juga membaca Al-Quran, dan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Karena ketika rumah tidak pernah dipakai untuk beribadah, sholat ataupun diperdengarkan suara Al-Quran, maka rumah tersebut bisa dikatakan sebagai kuburan bagi kita. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik anak-anakku, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kalian pelajari bisa kalian pahami dan juga kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oh ya, setelah ini ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Kalian boleh pause video ini untuk melihat tugas tersebut dan menyalinnya ke dalam buku tulis. Kemudian kalian bisa langsung memberikan jawabannya. Nanti setelah selesai apa yang telah kalian kerjakan, kalian foto dan dikirim ke WA Bapak, ya. Oh ya,
minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian secara online. Nanti Bapak akan memberikan linknya kepada wali kelas, atau kalian bisa minta secara langsung kepada Bapak. Ingat ya, minggu depan. Oleh karena itu, pelajari video-video yang Bapak sudah berikan, baik yang minggu kemarin dan juga minggu yang sekarang. Oke, titip salam untuk kedua orang tua kalian. Semoga kita semua sehat walafiat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.